Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau Ramadan dengan NIM 2017 210 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dari latar belakang perusahaan ini, Bapak Fahad sampai saat ini masih menekuni uh, bisnis di bidang alat-alat elektronik, di mana usaha ini menjadi distributor alat-alat elektronik di sekitar lokasinya. Untuk lokasi toko ini berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur 112B, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini dikelola sepenuhnya oleh Bapak Fahad dan dibantu oleh beberapa karyawannya. Jenis kredit usaha Bapak Fahad ini yaitu kredit modal kerja untuk plafon sebesar 50 juta rupiah. Untuk suku bunga yaitu sebesar 13% dan provisi yaitu sebesar 0,5% dan biaya admin sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu 12 bulan yaitu mulai 20 September 2020 hingga 20 September 2021. Next, selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif sendiri yang pertama yaitu ada aspek potensi pasar. Menurut informan, jumlah pesaing hanya ada satu yang di kawasan dan pesaing ini jauh hanya memiliki sedikit peminat. Dalam menghadapi persaingan tersebut, toko aneka irama memberikan beberapa keunggulan persaingan berupa standar produk yang terjamin dan juga banyak promo yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada kepemilikan dan aspek manajemen. Di sini toko irama murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh debitur dengan dibantu oleh dua karyawan yang terdiri dari satu orang yang mana itu menjaga pada saat pagi hingga sore dan satu lagi menjaga mulai sore hingga malam. Kemudian yang ketiga yaitu aspek bisnis. Di sini persaingan bisnis alat-alat kelistrikan di Indonesia sekarang ini masih jarang yang menawarkan berbagai produk dengan harga yang cukup terjangkau. Di toko aneka irama ini yang dimiliki oleh calon debitur telah lama berkecimpung di dunia kelistrikan dan memiliki pelanggan tetap, sehingga dapat bertahan menghadapi pesaing yang ada di pasaran. Kemudian di aspek pasar, dalam kegiatan pemasarannya, toko aneka irama yang pertama yaitu untuk segmentasi dan penargetannya, pelanggan toko aneka irama rata-rata berusia 16 sampai 60 tahun, di mana memiliki kelas ekonomi dari kelas ke bawah hingga menengah ke atas. Kemudian di sisi produknya, produk yang diperdagangkan salah satunya adalah kabel listrik dan juga lampu, yang mana produk ini adalah menjadi keunggulan penjualan di daerah sana. Kemudian untuk harga yaitu dijual mulai harga 2.000 sampai 150.000. Selanjutnya yaitu promosi, dimana promosi ini melalui chat online atau dengan cara offline. Selanjutnya yaitu distribusi. Untuk produk yang dijual oleh calon distributor diperoleh dari pasar turi. Selain itu, pembelian barang dengan melalui sales yang berkunjung ke toko kemudian melakukan order untuk penambahan stok barang. Untuk melakukan penambahan stok barang. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Buana Tunggadewi dengan NIM 2017-210-392. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7C mengenai toko aneka irama di Jalan Kiai Haji Mas Mansur
112B. Yang pertama yaitu karakter. Di sini karakter ini mengenai sifat dan perilaku dari pemilik toko atau nasabah yang akan mengajukan sebuah pinjaman atau sebuah kredit, yaitu dengan cara pihak bank mengetahui dari bagaimana dia mengelola usahanya, karakter-karakter dari calon nasabah tersebut, yaitu yang pertama menggunakan melalui sebuah wawancara dari pihak bank dan calon nasabah. Yang kedua yaitu capacity. Penilaian aspek capacity ini untuk toko aneka irama yaitu mengenai bagaimana cara kemampuan Bapak Fahad untuk mengelola usahanya dan sejauh mana prospek toko tersebut itu berkembang. Yang ketiga yaitu kapital. Penilaian aspek kapital ini berhubungan dengan modal. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan. Selanjutnya yaitu capital of economy. Penilaian aspek capital of economy ini ialah penilaian terhadap keadaan ekonomi, di mana aspek ini melihat bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian dana usaha yang akan direncanakan. Selanjutnya yaitu tentang kolateral, yaitu penilaian aspek kolateral ini berhubungan dengan jaminan. Maka kami dari pihak account office melakukan dokumentasi terhadap jaminan. Proses seleksi jaminan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan jaminan dari pihak pengajuan dalam pembiayaan atau dari pihak nasabahnya. Agar tidak terjadi penipuan, makanya kami memberikan melakukan sebuah dokumentasi untuk dapat meyakinkan dari pihak kami bahwa calon nasabah ini tidak melakukan penipuan. Selanjutnya yaitu tentang coverage of insurance, yaitu penilaian analisa aspek coverage ini berhubungan dengan upaya perlindungan terhadap jaminan untuk meminimalisir resiko. Selanjutnya yaitu constraint, yaitu penilaian analisa aspek constraint ini berhubungan dengan kendala dan hambatan yang dimiliki oleh toko aneka irama. Tadi mengenai 7C dari toko aneka irama. Selanjutnya saya akan menampilkan analisa kuantitatif atau laporan hasil keuangan di sini yang memiliki laba bersih sebesar 84.575.000. Selanjutnya yaitu perkiraan neraca. Di sini yang pertama dari sisi aset. Dari sisi aset itu memiliki total sebesar 502 juta rupiah. Selanjutnya dari sisi liabilitas dan ekuitas yaitu memiliki total sebesar 502 juta rupiah. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fahri dengan NIM 503 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di dalam slide 8 yaitu analisis kuantitatif atau analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, di mana current ratio yang 99 juta atau aset lancar dibagi dengan utang usaha 35 juta dikali 100% akan menghasilkan 282,86%. Yang kedua adalah quick ratio, di mana 52.500.000 atau kas dibagi dengan 35 juta utang usaha dikali 100% menghasilkan 150%. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, di mana DAR atau 35 juta kas dibagi dengan 502 juta yang berupa total aset dikali 100% yang menghasilkan 6,97%. Yang kedua adalah DER, di mana 35 juta yang kas itu dibagi dengan 467 juta atau total modal dikali 100% menghasilkan 7,49%. Selanjutnya ada rasio aktiva. Yang pertama ada ARTO, di mana 124 juta atau dari penjualan dibagi dengan piutang, di mana 22.500.000 menghasilkan 5,5 kali. Dan yang selanjutnya adalah rasio
profitabilitas, di mana NPM 84.575.000, di mana itu adalah laba bersih, dibagi dengan penjualan di mana 124 juta dikali 100% menghasilkan net profit margin 68,21%. Selanjutnya ada ROA atau Return of Asset, di mana 84.575.000 atau itu laba bersih dibagi dengan 502 juta atau total aset dikali 100% menghasilkan Return of Asset berjumlah 16,85%. Selanjutnya ada Return of Equity, di mana 84.575 atau laba bersih dibagi dengan 467 juta atau itu total modal dikali 100% menghasilkan 18,11%. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif, di mana analisis kebutuhan investasi. Yang pertama ada biaya renovasi di mana berjumlah 25 juta. Yang kedua ada biaya peralatan 14.500.000. Yang ketiga adalah biaya pengadaan stok barang yang berjumlah 8.500.000, dan yang keempat biaya pengadaan listrik 2 juta. Jadi jumlah investasi yang dibutuhkan adalah 50 juta. Untuk self financing yang ditentukan bank adalah 30%. Kredit investasi maksimum dari bank yang diberi adalah 35 juta. Maka dari penjelasan yang ini dapat disimpulkan bahwa calon debitur masih kekurangan kebutuhan investasi sebesar 50 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safa Mei Adinda Putri, NIM 2017-210673. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu analisa jaminan. Di sini analisa jaminannya menggunakan APHT atau akte pemberian hak tanggungan, di mana surat atau akte yang diperlukan sebagai jaminan bahwa pinjaman dari bank akan dilunasi atas tanah atau bangunan di Jalan Pesona, Sekar Gading 1, nomor 34 Sidoarjo. Bangunan dengan ukuran luas tanah lebar 30 meter dan panjang 20 meter, serta luas bangunannya lebar 25 meter dan panjangnya 15 meter, atas nama Fahad Babgej. Asuransi jatuh tempohnya tanggal 25 Februari 2025 dan appraisal tanggalnya tanggal 29 Juli 2025. Nilai pasarnya berkisar 500 juta, sedangkan nilai likuidasinya 450 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa resikonya. Yang pertama dari aspek kepemilikan. Dari segi aspek kepemilikan ini tidak memiliki resiko karena usaha ini murni dimiliki oleh calon debitur. Lalu aspek yang kedua yaitu dari aspek bisnis. Dari segi aspek bisnis ini, usaha toko aneka irama masih menguntungkan karena toko aneka irama ini adalah toko yang menyediakan kebutuhan peralatan rumah tangga yang sangat diperlukan. Kompetitor di bidang usaha ini cukup banyak, namun dengan pengalaman dalam hal peralatan rumah tangga dan inovasi berbagai macam variasi yang dimiliki oleh calon debitur, maka toko aneka irama tetap eksis dan memiliki pelanggan yang cukup loyal. Yaitu saya akan menjelaskan rekomendasi, di mana rekomendasi ini merupakan penilaian seorang account officer untuk bagaimana calon debitur ini akan mendapatkan pinjaman yang diajukan untuk mendapat persetujuan dari komite kredit. Alasannya karena nama calon debitur tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia dan daftar kredit macet Bank Indonesia. Lalu yang kedua yaitu usaha berjalan baik dan menguntungkan. Yang ketiga, jaminan sangat baik dan dapat mengcover seluruh pinjaman. Lalu yang keempat yaitu karakter calon debitur yang baik dan terbuka.